Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Sholatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-qail innama ataqabbalu sholata mimman tawaddu'a biha li'udhmati walam yastadil biha ala khalqi al-hadith atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Janabal kurama wal fudola, para alim, para ulama, para kiai, khususon Romo Kiai Mastur Yusuf selaku Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif sekaligus selaku Ketua Tanfidiyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngantru, Bugi Papa Hendi, salah satu pengurus MBC Ibu Wajak Umi Elvi Salamah, Ustadz, Ustadzah semuanya saja, serta para santriwan, siswa yang saya banggakan, serta para siswi santri putri yang saya cintai. Mengapa begitu? Yang pertama, yang santri putra saya banggakan karena saya berharap nanti kalau saya mati, Yai Mastur meninggal dunia karena sudah sepuh misalnya, nanti kalian yang akan meneruskan sebagai kiai. Kalau santri putri saya katakan yang saya cintai karena dalam Islam dibenarkan menikah 4. Sementara ini saya masih 1. Siapa tahu ada yang mau nomor 2, 3, dan 4. Ada enggak kira-kira yang batin? Saya mau. Nah, ini hanya bercanda saja, ini hanya bergurau saja. Mudah-mudahan menyegarkan suasana. Oke? Anak-anakku yang saya banggakan dan yang saya cintai, apa kabar semuanya? Semuanya baik, alhamdulillah luar biasa. Katakan alhamdulillah luar biasa. Dari awal 1, 2, 3, alhamdulillah luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya yakin yang namanya santri putra santri putri MTS Ma'arif Nahdlatul Ulama yang di ujung ini sudah tidak asing lagi dengan yang namanya peringatan Rojabiyah atau peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang
yang saya bacakan tadi, saya yakin semua ustadz-ustadzanya juga sudah hafal beserta arti dan maknanya. Begitu juga dengan anak-anakku. Saya yakin semuanya sudah sering mendengarkan, walaupun sebagian sudah ada yang hafal, sebagian masih belum. Saya mau buktikan. Lanjutkan. Subhanalladzi. Lanjutkan terusnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami. Terus anak-anakku dari MTS Ma'arif harus hafal. Kalau begitu saya jajakan, tirukan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Sudah tahu artinya? Ada yang sudah, ada yang dereng. Baik, nanti akan kita terangkan dan akan kita lanjutkan tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah 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 ya Allah 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 ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Anak-anakku, ayat ini tadi menjelaskan suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di-Isra Mi'rajkan oleh Allah didampingi malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya andai kata ditempuh dengan alat transportasi populer waktu itu yakni onta, 2 bulan baru sampai. Tapi Rasulullah menempuh tidak sampai 1 malam karena difasilitasi oleh Allah, didampingi oleh malaikat Jibril, naik buraq secepat kilat. Singkat kata, singkat cerita, setelah dari Masjidil Aqsa di Palestina, Rasulullah dimi'rajkan ke langit tingkat 7 sampai di Sidratil Muntaha, sampai Mustawa, kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana Allah memerintahkan Rasulullah Muhammad membawa syariat salat 50 kali sehari semalam. Ketika ditugaskan oleh Allah untuk melaksanakan sholat sehari semalam 50 kali, Rasulullah langsung menerima, kemudian turun ketemu Nabi Musa, ditegur. Bagaimana Muhammad, ada tugas apa? Aku dan umatku diperintahkan sholat sehari semalam 50 kali. Kemudian Nabi Musa, gini ya Muhammad, kamu memang nabi pilihan, kamu memang sayyidul anbiya, sayyidul mursalin, kamu memang khairul anam, tapi ketahuilah umatmu itu lemah-lemah. Umatku saja yang kuat-kuat itu tidak mampu kalau sehari semalam sholat 50 kali. Cobalah mohon keringanan. Kemudian mengikuti saran dari Nabi Musa, Rasulullah kemudian sowan kepada Allah. Di hadapan Allah, Rasulullah matur, ya Allah,
Kata temanku Musa, umatku kau ciptakan dalam keadaan lemah-lemah. Kalau sholat sehari semalam 50 kali, iku berat katanya. Mohon keringanan. Dawuh Gusti Allah, yo tak sudo 5. Berarti dari 50 menjadi 40. Loh, Kanjeng Nabi ngono ki patuh sami'na wa ata'na turun. Diretani Nabi Musa, gimana Muhammad? Dikurangi 5. Hei Muhammad, masih berat. Begitu terus sampai 9 kali. Setiap kali mengajukan permohonan pengurangan, kemudian dikurangi 5 sampai 9 kali, hingga yang tadinya 50 kali tinggal 5 kali. Apa saja itu 5 kali? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, itu walaupun hanya 5 kali sehari semalam, tapi pahalanya sama dengan 50 kali sehari semalam. Bersyukurlah, alhamdulillah. Maka kalian akan saya beritahu betapa pentingnya perintah sholat ini, hingga Rasulullah ketika menerima perintah sholat dipanggil ke Sidratil Muntaha, ke Mustawa. Berbeda dengan perintah-perintah yang lain, semisal perintah zakat, semisal perintah haji, semisal perintah puasa. Kalau perintah-perintah selain sholat, cukuplah malaikat Jibril datang ke bumi. Tapi khusus perintah sholat tidak diturunkan ke bumi, tapi Rasulullah dipanggil ke Sidratil Muntaha, ke Mustawa. Ini menunjukkan betapa pentingnya perintah sholat. Sampai Kanjeng Nabi dawuh, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalah, in saluhat saluha sairu amali, wa in fasadat fasada sairu amali. Amal manusia nanti di akhirat yang pertama kali dihisab adalah sholatnya dulu. Kalau sholatnya baik, seluruh amal perbuatannya dianggap baik. Tapi kalau sholatnya itu jelek, maka seluruh amal perbuatan manusia dianggap jelek. Maka kita nanti akan beruntung dimasukkan ke dalam surga atau diseksa, dilemparkan ke dalam neraka, tergantung sholat kita. Oleh karena itu jangan sampai melalaikan sholat. Repot kaya ngopo urusan sholat number 1. Amrul wahid. Sesibuk apapun, tinggalkan dulu kesibukan, sholat dulu. Setelah sholat, lanjutkan. Oke? Karena itu saya ingin bertanya, apakah kalian semuanya sudah mendirikan sholat 5 waktu? Jawab dengan jujur. Sudahkah kalian? Kalau zuhur sudah sholat? Yang menjawab belum, kenapa? Belum aktifan. Itu namanya anak yang cerdas. Yang saya tanyakan kemarin lusa, hari-hari yang sudah kita lewati, apakah kalian sudah melaksanakan sholat 5 waktu? Sudah. Yang belum berarti masih punya hutang untuk melengkapi. Yang belum, yang masih bolong-bolong, lengkapi. 5 waktu harus tertib. Yang sudah, istiqomahlah, bahkan tingkatkan. Oke? Ini nanti saya ingin mengajak kalian untuk meningkatkan kadar kualitas sholat kita. Kalau selama ini kita belajar fikih, mengetahui tentang syarat rukunnya sholat. Syaratnya ada 4 misalnya. Syarat adalah sesuatu yang dilakukan sebelum memasuki sholat. Misalnya harus suci dari hadas, suci dari najis. Ada berapa hadas? Ada berapa hadas? 2. Apa? Hadas kecil, hadas besar. Bagaimana cara mensucikan hadas kecil? Wudu. Bagaimana mensucikan hadas besar? Mandi jenabah. Wow, santri-santri MTS, ma'arif gitu loh.
mengakibatkan orang harus mandi besar. Ada besar apa saja? Haid, nifas, wilayah melahirkan, kemudian kalau laki-laki mimpi basah. Ya. Wong tidur tiba-tiba kayak pagi-pagi kok ngompol kok basah. Pliket ya. Lek pliket kuwi uyuh ora apa-apa ya. Najis. Itu atas kecil. Tapi kalau pliket harus betul gede dewasa. Harus mandi wajib, mandi besar. Keramas. Halo. Loh, kalau selama ini kita mempelajari syaratnya sholat harus suci dari hadas, dari najis, harus tahu masuknya waktu dan lain-lain. Kemudian rukunnya sholat kita juga sudah paham. Ada berapa rukunnya sholat? Rukun adalah semua amalan yang dilaksanakan dalam sholat. Ada berapa? Arkanus sholat 14, ada yang menyebut 18, tergantung bagaimana menomori tomak nina. Kalau tomak nina dihitung satu kali kemudian ditambahi korna fil kuli cukup 14. Tapi kalau misalnya ruko kemudian ditambah satu rukun tomak nina ketika ruko, i'tidal ditambah satu rukun tomak nina ketika i'tidal, sujud ditambahi satu rukun tumanina saat sujud, itu bisa menjadi 18. Terlepas dari kalian sudah mempelajari dan mengamalkan syarat rukunnya sholat, saya ingin kita semua tidak terhenti konsentrasinya pada syarat rukun sahnya sholat, tetapi harus meningkat sholat kita supaya makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda sholat diterima itu karena yang menerima Allah. Kita harus berusaha mencari tahu bagaimana dawuhnya Gusti Allah tentang sholat yang diterima. Sekarang tirukan saya. Rasulullah bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, tirukan saya. Ini saya ijazahkan. Innama ataqabbalus sholata mimman tawadu'a biha sapa muni biha li'uzmati walam yastatil biha ala khalqi walam yabits musirron ala ma'usiyati wa qata'an nahara wa qata'an nahara ko ojo ka lek ko wa qata'an nahara lek ka siji lek ko wa qata'an lek ka wa qata'an ulang wa qata'an nahara li dzikri wa rahimal masakin wal wabna sabil wal armalah wa rahimal musa. Sudah tahu artinya? Ditanya malah nanya. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Baiklah, akan kita uraikan jawabannya tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah ya Allah
kajian ini akan mengantarkan kita untuk meningkatkan kualitas sholat kita. Jangan sampai hanya sah syarat rukunnya, tetapi berusaha supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dawe Gusti Allah, innama ataqabbalu sholata mimman tawadu'a li ummati. Sesungguhnya aku, kata Allah, hanya menerima sholatnya orang yang tawadu saat sholat karena keagunganku. Jadi intinya nek sholat ini usahakan pertama bisa tawadu, iso khusyuk. Khusyuk dimulai dari tawadu. Tawadu itu andap asor, artinya saat kita sholat kita harus sadar bahwa sholat itu menghadap Gusti Allah. Kata Nabi, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Artinya mi'raj menghadap Gusti Allah. Kalau kita sholat, artinya kita itu menghadap Gusti Allah. Harus sopan, harus tawadu. Jangankan kita menghadap Gusti Allah, kita menghadap kepala sekolah, kepala madrasah, kita menghadap Pak Lurah, kita menghadap Pak Camat, Pak Bupati, apalagi menghadap Presiden. Itu saja mesti persiapannya sebaik mungkin. Wadus, sabunan, keramas, samponan, betul? Setelah selesai mandi, dilap-lap-lap gaya handuk, kayak baju sebaik mungkin, pakai parfum. Betul tidak? Ketika menghadap dengan Pak Bupati misalnya, mesti sopan. Menghadap Pak Presiden dengan sopan. Betul tidak? Menghadap manusia saja karena mungkin pangkat dan kedudukannya kita sopan, apalagi kita menghadap Allah harus sopan, lebih sopan, tawadu. Ketika membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, hati kita harus kita tanamkan, Allah maha besar, selain Allah semua kecil, termasuk aku juga kecil. Setelah Allahu Akbar kabiro kan kita membaca doa iftitah. Ada bagian daripada doa iftitah, kalimatnya seperti ini. Halo, inni wajjahtu. Ayo bersama-sama semuanya. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Jangan sampai kebalik loh ya. Dari awal inni wajhatu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kalimat itu mengandung arti yang kalau sampai kebalik berbahaya. Wa ma ana minal musyrikin artinya dan bukanlah saya termasuk orang yang musyrik. Jangan sampai kebalik. Selanjutnya kan wa ma ana minal musyrikin, terus saya ambil yang belakang, wa ana minal muslimin. Yang depan, wa ma ana minal musyrikin. Ya Allah, bukanlah saya orang yang musyrik. Saya belakang, wa ana minal muslimin, tetapi saya ya Allah orang yang muslim. Saya ngarep sampai kualik, wa ma ana minal muslimin. Awak dhewe matur Gusti Allah sampai keliru ya. Ya Allah, saya bukan orang Islam. Salah tapi lek keliru ngene ngono ora jagore dene neraka. Betul tidak? Maka jangan sampai salah ucap. Sing depan wa ma ana minal musyrikin, sing belakang wa ana minal muslimin. Saya bukan musyrik Gusti, tetapi saya muslim. Betul? Yang namanya inni wajhatu itu artinya ya Allah, saya menghadapkan wajahku kepadamu. Artinya sholat itu menghadap Allah, harus tawadu, harus sopan.
Idza anta abudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu menyembah Allah, maka kamu harus membayangkan seakan-akan kamu melihat Allah di depanmu. Tetapi karena Allah tidak bisa dibayangkan seperti apa, laisa kamitslihi syai'un tan kinoyo ngopo, maka kalian harus berusaha untuk tawadhu khusyuk, yakin bahwa Allah melihat kita. Intinya saat sholat harus sopan santun, tawadhu. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut, tanda sholat pertama harus tawadhu saat sholat. Kemudian tanda yang kedua, setelah sholat tawadhu itu dibawa ke tengah masyarakat. Artinya walam yastatil biha ala kholqi. Orang yang sholatnya diterima oleh Allah tandanya tidak congkak, tidak takabur, tidak sombong terhadap makhluknya Allah yang lain. Jadi bersalat, lu panjang salatnya ditompo, kuwi karo wong kuwi sangat menghormati, saling menghargai. Aja sampai krono rumangsa paling khusyuk, paling apik, paling islami, kemudian bersalat malah merasa sombong, menganggap orang lain jelek. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang lain kecil, tapi dia tidak mengecilkan diri, dia berfantasi seakan-akan dia koyo Gusti Allah. Atos jenenge. Atos. Intinya apa? Setelah sholat hatinya harus lembut, tidak mangkok, orang atos. Ini ngomong nih barang atos, saya teringat dengan fenomena alam hayat kauniyah yang namanya virus lato-lato. Halo, tahu virus lato-lato? Tek 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 tek. Pernah saya katakan di ibu muslimah, hati-hati, ini simbol isyarat. Informasi dari Gusti Allah yang harus kita sikapi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang ngersane lato-lato Gusti Allah. Bukan perintahnya bupati, bukan perintahnya wali kota, bukan perintahnya Pak Camat, apalagi bukan pula instruksi presiden, bukan. Tapi Allah berkehendak. Ketika Allah berkehendak akan kun fayakun, jagat etan kulon lor kidul neng media sosial, neng alam nyata usung lato. Saya menafsirkan, silakan kalian merenung untuk juga berusaha belajar menafsirkan. Kira-kira pesan apa yang terdapat dalam lato-lato? Kalau saya analisa lato-lato itu barangnya atos, ketemu atos bendian, kemudian menimbulkan suara gaduh. Itu artinya dalam menjalani kehidupan di dunia ini, lek sampai atos ketemu atos, orang sing sabar gak ngalah bar. Halo, baik dalam berbangsa bernegara atau dalam berumah tangga juga di masyarakat, lek wong mekur mugemi bener dewe-dewe atos gak mau menghargai yang lain. Allahu Akbar sing kono sampai Allah gimana habidah. Betul? Maka anak-anakku, halo, kalian setelah sholat harus mengimplementasikan nilai khusyuk, nilai tawadhu saat sholat, diimplementasikan di tengah masyarakat. Artinya apa? Saat sholat kita tawadhu, setelah sholat kita harus sopan santun. Apalagi kita hidup di Indonesia yang plural, yang bineka tunggal, sing macem-macem. Nah, Indonesia ada setidaknya 5 agama, ditambah kepercayaan menjadi 6, atau tambah lagi Konghucu itu. Suku bangsanya banyak, kita tidak boleh ngugoni benere dewe-dewe tok, tetapi harus mengembangkan sikap toleransi. Lengkapnya harus delok-delok situasi dan kondisi serta toleransi. Nek disingkat sikon toleransi. Halo.
dalam kehidupan bermasyarakat kita harus mengembangkan sikap, lalu ndelok situasi, kondisi dan toleransi. Lek disingkat jadi situasi dan kondisi sikon, toleransi ojo disingkat. Halo, nyapa gigi. Singkat ini loh, situasi dan kondisi serta toleransi, singkatannya sikon toleransi. Halo, nggak sopan nggak sopan. Terus sikon toleransi, utawa sikon dan toleransi. Wes ngono tok ae nyingkat. Pakai paham ngomongnya carry. Halo. Jadi kita harus sadar Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, betul? Banyak bahasa, betul? Kaya lagune Roma Irama. Ayo kita bui. Lebih dari 200 juta jiwa penduduk Indonesia. Terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Sing kompak, itulah Indonesia. Ada Jawa, ada Sunda, Batak, Ambon, dan banyak lagi yang lainnya. Janganlah saling menghina satu suku bangsa dengan lainnya. Jawaban ya lo. Ya ya oh ya ya, mosok ra iso. Ajal. Ya oh ya ya. Balani. Janganlah saling menghina satu suku bangsa dengan lainnya. Karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Bineka Tunggal Ika lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran tuh, tapi satu tujuan. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Wayah kota Manggarai, Solo, ya ya oh ya ya. Nah, itu saja. Selamat Hari Isra Mi'raj. Mudah-mudahan sholat kita semakin berkualitas, tidak sekedar syah-syahnya, tapi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebenarnya kajiannya uraiannya belum tuntas, tapi karena harinya Jumat dan saya juga ada jadwal khotbah di Masjid Mapolres Tulungagung sementara di koma, kajiannya kurang, sok perundang neh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal afwa minkum. Sampai jumpa episode mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tudahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'alna wa waladana wa dhurriyyatina wa talamidana min ahli al-'ilmi wa ahli al-'amali wa ahli al-khair wa la taj'alna wa yahum min ahli al-syarri wa ahli al-ghair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya azizul ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi sampai jumpa episode mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Acara demi acara telah kita lalui, semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan mengambil hikmah dari apa-apa yang telah disampaikan tadi, sehingga ibadah sholat kita khususnya bisa menjadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Ini ada pengumuman terutama untuk yang laki-laki, karena kedepannya kita akan terus mengadakan rutinan seperti ini. Tiap Jumat Legi kita akan mengadakan acara rutin seperti ini. Untuk anak laki-laki diwajibkan memakai pakaian putih, baju koko putih atau baju panjang putih. Kalau belum punya, minta ngune bapak, ngune ibu kan tumbasne. Ngerti nggih? Halo. Jadi untuk pertemuan yang akan datang, Jumat Legi yang akan datang, diharapkan semua sudah memakai seragam putih atasannya. Terus saya dereng gadah nyuwun bapak ibu kan tumbasne, insyaallah ditumbasne. Dan momen kedua setelah ini kita akan gendurena. Silakan kalian semua masuk ke kelas masing-masing. Di kelas sudah disediakan menu-menu spesial untuk kalian. Seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.